Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas puncak tertinggi di bumi, video kali ini kita akan membahas sebuah tempat yang diyakini memiliki titik terdalam di planet ini. Lebih lengkap tentang tempat tersebut, inilah videonya. Palung Mariana atau Mariana Trench adalah palung samudera terdalam yang diketahui di bumi. Palung Mariana memiliki kedalaman kurang lebih mencapai 11.000 meter atau 11 km di bawah permukaan laut. Palung ini terletak di dasar laut sebelah timur Kepulauan Mariana Barat Samudra Pasifik dekat dengan Jepang dan Pulau Guam. Palung samudra atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Oceanic Trench adalah cekungan panjang dan sempit di dasar samudra. Palung samudra termasuk dalam salah satu jenis kenampakan alam di wilayah perairan laut. Palung merupakan lembah yang berada di dalam laut. Lembah ini berbentuk kerucut ke bawah dan sangat dalam. Palung dibentuk oleh subduksi, yaitu proses geofisika di mana dua atau lebih lempeng tektonik bumi bertemu. Selanjutnya, ketika lempeng-lempeng tersebut bertabrakan, lempeng yang lebih tua dan padat akan mendorong lempeng yang lebih muda dan ringan menjadi menekuk. Lempeng yang lebih ringan kemudian menekuk ke arah bawah secara terus-menerus karena lempeng terus bergerak. Akhirnya, hal tersebut menciptakan depresi atau cekungan berbentuk huruf V yang kita kenal sebagai palung laut. Karena terbentuk melalui proses subduksi, palung menjadi fitur geologis yang dinamis dan merupakan bagian penting dari aktivitas seismik bumi dan juga sering menjadi lokasi gempa bumi besar. Selain itu, proses subduksi juga menghasilkan proses upwelling dari kerak cair yang membentuk pegunungan dan pulau vulkanik yang sejajar dengan palung. Sebagian besar palung laut yang ada di bumi terbentuk di Samudra Pasifik, karena Samudra Pasifik memiliki zona subduksi yang luas akibat banyaknya tumbukan dua lempeng tektonik. Secara global, terdapat lebih dari 50 palung laut besar yang mencakup area seluas 1,9 juta kilometer persegi atau sekitar 0,5% luas lautan. Palung Mariana adalah palung samudra yang terletak di tenggara Kepulauan Mariana di wilayah barat Samudra Pasifik. Titik terdalamnya diperkirakan sekitar 11.034 meter di bawah permukaan laut, meskipun bagian terendah yang pernah diukur secara akurat, yang dikenal sebagai Challenger Deep, terletak pada 10.911 meter. Hal ini menjadikan Challenger Deep sebagai titik terdalam yang diketahui di dasar laut bumi. Jika Gunung Everest yang kita bahas kemarin diletakkan di sini, maka puncaknya masih berada 2 km di bawah permukaan laut. Palung Mariana pertama kali ditemukan pada tahun 1875 oleh awak kapal Inggris HMS Challenger dan dieksplorasi kembali oleh HMS Challenger II pada tahun 1951 dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Nama HMS Challenger sendiri kemudian digunakan sebagai nama titik terdalam Challenger Deep. Sejak saat itu, banyak ekspedisi telah dilakukan untuk mengeksplorasi Palung Mariana. Pengukuran palung tersebut telah dikumpulkan dan diperkirakan selain kedalamannya yang mencengangkan, palung tersebut memiliki panjang 2.550 km dan lebarnya 69 km. Hingga saat ini, Palung Mariana masih menjadi salah satu tempat yang sangat misterius yang masih terus dipelajari.
Sebagai manusia, kita tidak dapat menjelajah terlalu jauh ke dalam Palung Mariana karena tekanan yang sangat besar di bawah permukaan laut yang begitu kuat sehingga sebagian besar mesin laut kesulitan untuk berfungsi, sehingga pengumpulan data menjadi sangat sulit. Meskipun para ilmuwan dan ahli kelautan selalu mencari cara baru untuk mengumpulkan informasi ini, masih banyak lagi yang bisa ditemukan. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi jika kita mencoba menyelami Palung Mariana? Kedalaman Palung Mariana yang dapat dijelajahi saat ini adalah sekitar 10.994 meter, di mana tekanan air melebihi 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Ini berarti sekitar 8 ton per inci persegi. Tekanan ini bisa menghancurkan struktur kapal selam yang tidak dirancang khusus untuk tahan terhadap kondisi tersebut. Pada kedalaman tersebut, suhu air sangat dingin dan seringkali mendekati titik beku. Hal ini menuntut sistem pemanas yang efisien untuk melindungi peralatan dan kenyamanan penyelam. Tidak ada cahaya matahari yang mencapai kedalaman ini, sehingga penyelam harus mengandalkan sistem pencahayaan buatan yang canggih untuk melihat dan menavigasi lingkungan sekitar. Gelombang radio tidak dapat menembus air laut pada kedalaman seperti itu, sehingga komunikasi antara penyelam dan tim yang ada di permukaan sangat terbatas dan harus menggunakan teknologi akustik khusus. Tekanan tinggi dan durasi penyelaman yang lama dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi penyelam, termasuk dekompresi dan masalah psikologis akibat isolasi dan lingkungan ekstrim. Menyelam ke kedalaman Palung Mariana memerlukan perencanaan logistik yang rumit dan biaya yang sangat tinggi. Hal ini termasuk biaya pengembangan dan pemeliharaan kapal selam khusus, serta dukungan teknis dan ilmiah. Hingga saat ini, hanya ada sejumlah kecil penyelam yang telah berhasil mencapai dasar Challenger Deep, yang merupakan titik terdalam di Palung Mariana. Berikut adalah beberapa penyelam yang telah berhasil menjelajahi Challenger Deep. Yang paling terkenal adalah ekspedisi Trieste pada tahun 1960, ketika Jack Pickard dan Don Walsh menjadi manusia pertama yang mencapai Challenger Deep menggunakan kapal selam Batiscafo Trieste. Pada tahun 2012, sutradara film terkenal yaitu James Cameron melakukan penyelaman solo menggunakan kapal selam Deep Sea Challenger. Pada tahun 2019, penjelajah dan pengusaha yaitu Victor Vescovo melakukan beberapa penyelaman ke Challenger Deep menggunakan kapal selam DSV Limiting Factor. Ekspedisi Vescovo memberikan informasi baru kepada para peneliti, termasuk fakta bahwa dasar parit tidak datar seperti yang diperkirakan, melainkan terbuat dari bidang datar dan punggung bukit. Di tahun 2020, astronot dan ahli kelautan yaitu Catherine D. Sullivan juga mencapai Challenger Deep bersama Victor Vescovo. Sullivan menjadi wanita pertama yang mencapai titik terdalam lautan ini.
Dari permukaan laut hingga kedalaman gelap di bawahnya, iklim Palung ini bervariasi dan terkadang ekstrim. Tempat ini terdiri dari gunung lumpur aktif dan kantong-kantong menggelegak di lantai yang melepaskan belerang dan karbon dioksida. Di dasar palung, suhunya berkisar antara 1 hingga 4 derajat Celcius dan tidak ada cahaya yang menembus area tersebut. Namun, bahkan dalam kondisi kegelapan dan tekanan ekstrim, kehidupan masih dapat berkembang. Sampel lumpur yang diambil di Challenger Deep oleh ahli kelautan Jepang mengungkapkan sekitar 200 spesies mikroorganisme berbeda, termasuk jenis plankton mikroskopis dan cangkang. Makhluk paling umum di palung ini termasuk Xenopioporis bersel tunggal berukuran piring yang memakan sedimen. Ada juga amfipoda, yaitu pemakan bangkai besar mirip udang, dan teripang kecil yang disebut dengan Holoturians. Ekspedisi ilmiah baru-baru ini telah menemukan kehidupan yang sangat beragam dalam kondisi yang keras ini. Hewan yang hidup di bagian terdalam Palung Mariana bertahan hidup dalam kegelapan total dan tekanan ekstrim. Hal tersebut dikatakan oleh Natasha Gallo, seorang mahasiswa doktoral di Scripps Institution of Oceanography yang telah mempelajari rekaman video dari ekspedisi pembuat film yaitu James Cameron pada tahun 2012 ke dalam palung tersebut. Makanan di Palung Mariana sangat terbatas karena jurang yang dalam jauh dari daratan. Bahan tanaman darat jarang sampai ke dasar parit, dan plankton mati yang tenggelam dari permukaan harus turun ribuan kaki untuk mencapai Challenger Deep. Hal tersebut dikatakan oleh Gallo kepada Life Science. Sebaliknya, beberapa mikroba bergantung pada bahan kimia seperti metana atau belerang, sementara makhluk lain melahap kehidupan laut yang berada di bawah mereka dalam rantai makanan. Pada tahun 2017, para ilmuwan melaporkan bahwa mereka telah mengumpulkan spesimen makhluk yang tidak biasa yang hidup di kedalaman sekitar 8.000 meter. Tubuh ikan siput yang kecil, berwarna merah muda, dan tidak bersisik, sepertinya sulit bertahan hidup di lingkungan yang begitu berat. Namun ikan ini penuh dengan kejutan. Hal tersebut dilaporkan para peneliti ke dalam sebuah penelitian yang diterbitkan tahun itu di jurnal Zootasa. Ikan naga laut dalam juga hidup di kedalaman antara 213 hingga 1828 meter. Di antaranya, para peneliti telah mengidentifikasi gurita dumbo, cacing zombie, dan ubur-ubur laut dalam. Namun sayangnya, kedalaman Palung Mariana ternyata tidak lepas dari pencemaran yang dihasilkan oleh manusia. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 di jurnal Nature Ecology dan Evolution, tim peneliti yang dipimpin oleh para ilmuwan di Universitas Newcastle di Inggris menunjukkan bahwa bahan kimia buatan manusia yang dilarang pada tahun 1970-an masih bersembunyi di bagian terdalam lautan. Saat mengambil sampel ambipod, sejenis krustasi mirip udang dari Palung Mariana dan Kermadec, para peneliti menemukan tingkat polutan organik persisten yang sangat tinggi di jaringan lemak organisme tersebut. Ini termasuk bifenyl poliklorinasi dan polibromidasi diphenyl ether, yang merupakan bahan kimia yang biasa digunakan sebagai isolator listrik dan penghambat api. Hal tersebut dilaporkan di sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Ecology and Evolution. Polutan organik ini dilepaskan ke lingkungan melalui kecelakaan industri dan kebocoran TPA dari tahun 1930-an hingga tahun 1970-an ketika akhirnya dilarang. Palung Mariana juga tidak kebal dari polusi plastik yang menyerang lautan di dunia. Sebuah makalah tahun 2018 di jurnal Geochemical Perspective menemukan bahwa mikroplastik sangat umum ditemukan di perairan terendah Palung Mariana. Hal ini menunjukkan bahwa plastik ini disaring melalui lautan dan terkonsentrasi di titik terdalamnya.
Itulah tadi sedikit informasi dan beberapa fakta menarik tentang Palung Mariana. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.